Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali membacakan hadis-hadis Rasulullah dari kitab Bulughul Maram. Wa an ibni Abbas qala qala Rasulullah ma umirtu bitasyidil masajid. Kata Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk meninggikan, menghiasi masjid. Aku tidak diperintahkan, maknanya bukan dilarang. Tapi apa? Tidak disyariatkan. Kalau mau meninggikan masjid berarti apa? Ada hajat di sana. Mungkin karena sudah enggak menampung lagi lantai bawah. Akhirnya apa, Pak? Ditinggikan. Adapun menghiasi dengan cat yang itu bisa memalingkan pandangan si musolli, orang-orang yang sholat, maka ini terjadi perselisihan di antara para ulama. Karena memang di zaman Rasulullah masjidnya sangat sederhana, beratapkan pelepah, daun pelepah korma gitu. Tiangnya tiang pohon korma, kemudian dindingnya enggak dicat sama sekali. Dan ini berlangsung hingga kekhalifahan Umar bin Khattab. Di saat Khalifah Utsman bin Affan terjadi perubahan, di mana tiangnya sudah diganti batu, dindingnya juga sudah mulai diganti dengan warna-warna batu itu. Meskipun sebagian sahabat mengingkari perbuatan Utsman ini. Mengingkari perbuatan Utsman. Tapi Utsman menjelaskan bahwa saya melakukan ini karena mendengar sabda Rasulullah, "Man bana masjidan yabtagi biha wajhallah banallahu lahu mislahu fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid yang dengan bangunan tersebut dia mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan membangunkan baginya di surga seperti masjid tersebut. Utsman berdalil dengan hadis yang umum ini, kalau masjidnya itu diperindah, diperbaiki gitu, maka nanti Allah juga akan membangunkan hal yang sama di surga. Belum lagi Utsman melihat bahwa kondisi manusia sudah berubah, di mana rumah-rumah mereka tidak lagi seperti rumah di zaman Rasulullah. Masa masjid kalah dengan apa? Dengan rumah-rumah yang ada. Padahal ini tempat ibadah yang di sana dibuat senyaman mungkin agar orang-orang yang sholat betah di dalamnya. Apalagi di zaman kita, Pak, sekarang AC ini sangat mendukung kenyamanan berada di dalam masjid. Coba bayangkan kalau AC nggak ada, kipas apalagi nggak ada. Paling kita habis sholat langsung keluar kan, Pak, ya, nggak betah, keringetan. Wan Anas qala Rasulullah uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga kotoran atau sampah yang dikeluarkan seseorang dari masjid itu bernilai pahala. Tapi hadis ini apa? Secara sanad dia apa? Dhaif. Karena ada seorang rawi yang bernama Al-Matlab bin Abdillah, ini dipermasalahkan oleh ulama jarh wa ta'dil. Tapi dari sisi makna hadis ini benar. Di mana dianjurkan untuk apa, Pak? Membersihkan masjid. Ketika ada kotoran dipungut. Nah, kenapa? Karena ini bernilai pahala. Maka marbot-marbot yang setiap hari membersihkan masjid itu mendapatkan pahala. Meskipun di sana ada dua niat yang bersyirikat.
Apa itu Pak? Niat mencari ujrah, itu gaji, dan niat apa? Membersihkan masjid. Maka dia mendapatkan 2 kebaikan. Wa Nabi Qatadah qala Rasulullah idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Rasulullah bersabda, apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk hingga dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Sholat apa ini Pak? Sholat tahiyatul masjid. Para ulama berselisih tentang tahiyatul masjid ini Pak. Apakah hukumnya wajib ataukah sunnah? Jumhur ulama mengatakan bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa demikian? Karena banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya tatkala Rasulullah ditanya oleh seorang badui tentang salat yang wajib, maka Rasulullah mengatakan as-shalawatul khamsu. Yang wajib itu hanya salat 5 waktu. Lantas si badui ini bertanya lagi, fahal alayya ghairah? Apakah ada yang lain dari 5 waktu tersebut? Kata Rasulullah, la, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali engkau menjalankan salat-salat sunnah. Nah, di hadis yang lain lagi Pak, di mana Rasulullah pernah mengikrar membenarkan perbuatan Ka'ab bin Malik, yaitu dia masuk ke dalam masjid langsung duduk. Tidak diingkari oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa perbuatan ini bukanlah perbuatan yang mungkar. Karena kalau sekiranya mungkar pasti diingkari oleh Rasulullah. Hadis yang lain lagi Pak yang menyebutkan bahwa tatkala ada seorang pemuda masuk ke dalam masjid di hari Jumat gitu, dia melangkai pundak-pundak orang-orang yang sholat, orang-orang yang duduk. Lantas kata Rasulullah, ijlis, duduk kamu, faqad adzaita, engkau telah menyakiti yang lain. Coba lihat, Rasulullah menyuruhnya duduk. Kalau bukan ini perkara sunnah, pastilah Pak, Rasulullah menyuruhnya untuk apa? Salat. Nah, ini dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur untuk menghukumi bahwa tahiyatul masjid ini Pak sunnah. Adapun ulama yang lain seperti Zahiriyah, kemudian ulama di zaman ini adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menganggap bahwa tahiyatul masjid tersebut wajib. Dalilnya mana? Yaitu tatkala Rasulullah sedang berkhutbah Jumat, ada seorang masuk gitu, langsung duduk. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu sudah sholat? La, belum. Maka berdirilah, sholat 2 rakaat. Rasulullah memerintahkan orang ini sholat 2 rakaat. Ini wajib, kata mereka. Paham? Jadi lebih kuat dalam hal ini Pak, bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ingat Pak, ini adalah sholat tahiyatul masjid ini bisa disyirikatkan dengan yang lainnya. Bisa disyirikatkan dengan yang lainnya. Contoh, tatkala kita masuk ke dalam masjid, sementara imam dan makmumnya lain sudah apa? Sudah sholat subuh berjamaah. Kita masuk, kita syirikatkan antara apa? Antara sholat subuh dengan tahiyatul masjid boleh. Atau imam sedang sholat duhur, kita syirikatkan antara apa? Antara sholat duhur dengan tahiyatul masjid juga boleh. Demikian juga tatkala kita mau sholat rawatib, qobliyah gitu, qobliyah apa? Kemudian kita mau barengkan dengan tahiyatul masjid juga apa? Boleh. Di istilahnya Pak, bebas roaming dia, di mana saja masuk. Paham? Tahiyatul masjid ini. Beda dengan sholat yang lain. Kalau menggabungkannya ini perlu dipertimbangkan dulu. Contoh Bapak mau gabungkan antara qobliyah subuh dengan sholat subuh, nggak boleh.
Karena kedua-duanya punya maksud yang tersendiri. Paham Pak? Qobliyah subuh ada maksud tersendiri, salat subuh juga ada maksud tersendiri. Nah, jadi tahiyatul masjid ini bebas masuk di mana saja dia Pak. Boleh disyariatkan. Nah, kita beralih ke tata cara salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui Pak bahwa Allah di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah menjelaskan tata cara salat. Berapa jumlah rakaatnya, apa bacaannya, gerakan-gerakannya bagaimana, itu tidak dijelaskan. Lantas siapa yang menjelaskan? Rasulullah yang turun tangan menjelaskan baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Rasulullah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian Rasulullah naik di atas mimbar Pak, mempraktekkan tata cara salat, lantas disaksikan oleh sahabat. Mulai dari gerakannya, bacaannya dijelaskan. Bahkan terkadang Rasulullah juga menjaharkan salat sirriyah, yaitu salat duhur, agar para sahabat tahu bahwa di salat duhur tersebut ada Al-Fatihah, ada bacaan surah juga selain Al-Fatihah dan yang lainnya. Hanya saja para ulama Pak menjelaskan di antara rangkaian salat tersebut ada syarat-syarat, ada rukun-rukun, ada kewajiban dan ada sunnah. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang di luar ibadah tersebut. Kalau syarat-syarat salat berarti apa? Di luar salat. Karena awal bidayah, awal permulaan salat itu ketika seseorang apa? Bertakbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini permulaannya. Dan penutupnya nanti adalah salam. Paham? Sebagaimana sudah berlalu bahwa syarat-syarat salat itu seperti wudu atau bersuci. Kemudian menutup aurat. Kemudian yang ketiga menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya menjauhi najis baik di badan, di pakaian maupun di tempat sholat. Ini adalah syarat-syarat sebelum seseorang itu Pak masuk ke dalam sholat. Nah, di dalam rangkaian sholat lagi ada rukun, ada kewajiban dan ada sunnah. Nah, penting untuk kita ketahui ini Pak. Kenapa? Karena kalau kita nanti ada masalah, lupa gitu tidak mengerjakan salah satu dari rangkaian sholat tadi, maka apa yang kita harus lakukan? Karena Rasulullah Pak pernah sholat duhur di rakaat kedua, dia tidak duduk tasyahud awal, dia langsung bangkit ke rakaat ketiga. Tidak duduk tasyahud awal. Ya sahabat ikut-ikut aja, nggak negur. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sujud sahwi sebelum salam. Kok dia nggak menambah? Oh ternyata tasyahud awal itu bukan rukun. Paham Pak? Akhirnya apa? Dia cukupkan dengan sujud sahwi saja. Nah, kalau kita nggak paham bahwa mana yang wajib, mana yang rukun, akhirnya apa? Ketika kita meninggalkan tasyahud awal tadi, kita tambah 1 rakaat lagi. Ini apa? Batal sholatnya. Karena dia menambah dengan sengaja, yang itu bukan kekurangan. Pernah lagi Rasulullah sholat duhur. Setelah itu di rakaat kedua, setelah selesai tasyahud awal Pak, dia langsung salam. Kemudian duduk di salah satu tiang masjid.
Nggak ada satupun sahabat yang berani negur. Ada Abu Bakar, ada Umar di situ. Bingung para sahabat ini, kok ini apa ini? Kok 2 rakaat? Padahal ini rubai. Lantas ada seorang sahabat namanya Dzul Yadain memberanikan diri bertanya, "Oh ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah?" Apakah engkau lupa ataukah memang kok salat sedang dikosor? Maka kata Rasulullah, "Aku tidak lupa dan salat tidak dikosor." Apakah benar sebagaimana yang dikatakan Dzul Yadain? Nanya nih kepada yang lain. Kata sahabat yang lain, "Iya benar, engkau mengerjakan 2 rakaat saja." Langsung Rasulullah maju lagi mengerjakan 2 rakaat. Kemudian setelah itu salam. Setelah salam dia melakukan sujud sahwi 2 kali dan salam lagi. Kenapa? Karena yang ditinggalkan ada beberapa rukun. Al-Fatihah, ruku, sujud. Di rakaat ketiga, di rakaat keempat dia nggak kerjakan. Maka apa Pak? Dia ganti. Ketika kita nanti di rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah karena banyaknya pikiran gitu Pak, banyak uang keluar pusing. Akhirnya apa? Nggak baca Al-Fatihah, bacanya Qul huwallahu ahad. Kemudian ruku. Ingatnya itu di rakaat keempat pas mau salam. Apa kira-kira yang dilakukan Pak? Maka yang dia lakukan bangkit lagi, kerjakan lagi 1 rakaat. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan adalah rukun. Dia ganti dengan apa? Dengan 1 rakaat full. Karena yang kedua menggantikan posisi yang pertama, ketiga menggantikan kedua, kemudian yang ketiga menggantikan yang keempat menggantikan ketiga. Dia nambah lagi 1 rakaat. Gimana kalau sekiranya di rakaat pertama dia lupa baca Al-Fatihah, di rakaat kedua dia lupa sujud 1 kali, di rakaat ketiga lagi dia lupa ruku. Apa kira-kira Pak yang dia lakukan? Ingatnya di luar sholat. Ingatnya di luar sholat. Sementara dia kerjakan rubai ini. Astagfirullah, di rakaat pertama saya nggak baca Al-Fatihah. Di rakaat kedua saya lupa sujud 1 kali. Di rakaat ketiga saya lupa apa tadi Pak? Rakaat ketiga lupa ruku. Rakaat keempat sempurna, salamlah dia. Terus dia ingat di luar sholat. Apa kira-kira yang dia lakukan Pak? Ulangi sholat gitu. Karena terlalu banyak lupanya sudah. Ini pikun atau apa ini? Paham? Maka dia bangkit lagi mengerjakan 3 rakaat. Paham? Lantas bagaimana kalau sekiranya di 1 rakaat itu ada 3 rukun yang dia tidak kerjakan? Dia lupa baca Al-Fatihah, juga lupa ruku. Kemudian lupa juga 1 kali sujud. Maka ini terhitung hanya mengganti 1 rakaat saja. Nah, inilah pentingnya untuk kita Bapak mengetahui mana yang rukun, mana yang wajib. Agar nanti jika kita meninggalkan yang rukun dengan lupa, maka diganti 1 rakaat. Tapi kalau kita tinggalkan yang wajib karena lupa, maka nggak perlu mengganti. Cukup dengan sujud sahwi saja. Ini kalau apa Pak? Kalau dia ninggalkan itu karena lupa. Kalau dia ninggalkan karena sengaja, maka batal sholatnya. Contoh Pak, dia sekarang duduk sujud kedua di rakaat kedua. Sujud kedua di rakaat kedua. Sujudlah dia Pak ya. Kemudian dia bangkit ke atas, bangkit ke rakaat ketiga, dia jadi imam ini. Makmum enggak ada yang negur. Naiklah dia, Allahu Akbar, naiklah dia. Di tengah perjalanan dia dari sujud menuju rakaat ketiga, teringat dia Pak. Teringat. Apa kira-kira yang dia lakukan? Kalau dia lanjut bangkit ke rakaat ketiga,
maka sholatnya batal. Paham? Karena dia sengaja menambah. Paham? Kalau dia lanjut tadi. Kalau apa yang dia harus lakukan? Dia harus lakukan itu turun, duduk. Untuk apa? Untuk tasyahud awal. Tapi kalau sekiranya dia ingatnya pas berdiri tegak di rakaat ketiga, maka dia nggak boleh turun. Apa? Karena sudah perpindahan yang sempurna ke rakaat berikutnya. Kalau dia turun lagi untuk tasyahud awal, maka sholatnya batal. Paham? Ini sangat penting Pak, apalagi imam ini harus paham benar tentang perkara sholat ini. Nah dulu saya pernah sholat di belakang mudir pondok pesantren gitu Pak. Di rakaat kedua dia lupa sujud. Di rakaat dia kedua dia lupa satu kali sujud. Paham? Setelah itu dia tasyahud awal. Dia sholat maghrib ini Pak. Tasyahud awal. Bangkitlah dia menyempurnakan rakaat ketiga. Setelah salam dia dia sujud sahwi karena tadi diingatkan subhanallah subhanallah, cuma bingung imamnya ini mau lupa yang mana. Paham? Si makmum belakang hanya mengucapkan subhanallah, dia tetap lanjut saja. Bingung dia. Setelah salam dia sujud sahwi. Kemudian makmum juga ikut ikut sujud sahwi. Setelah itu saya infokan kepada dia bahwa kamu lupa satu sujud. Akhirnya apa? Dia bangkit lagi mengerjakan satu rakaat. Setelah itu salam dan tidak sujud sahwi. Mau ditegur gimana ini? Seharusnya apa yang dia lakukan, dia sujud sahwi lagi. Karena sujud sahwi yang pertama itu tidak dianggap. Karena belum sempurna. Masih ada yang bolong. Paham? Dia nambah satu rakaat lagi, tapi setelah itu dia tidak sujud sahwi. Ini pentingnya apa? Kita memahami rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah. Kalau sunnah-sunnah Pak yang ditinggalkan, nggak perlu menambah, nggak perlu juga sujud sahwi. Apakah Rasulullah menjelaskan ini sahabat, ini rukun-rukun sholat ya, ini kewajiban-kewajiban sholat, ini sunnah-sunnah sholat? Enggak dijelaskan oleh Rasulullah. Ulama saja yang memilah-milih, ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Dari lihat konsekuensi yang Rasulullah lakukan kalau meninggalkan ini dan itu. Akhirnya memetakan ini rukun, ini wajib, dan ini sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya qala idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a tsumma istaqbilil qibla fakabbir. Sebab keluarnya ucapan Rasulullah ini Pak, tak kala ada seorang pemuda masuk salat tahiyatul masjid gitu, dia salat 2 rakaat, tapi dengan cepat gerakannya gitu, tanpa tumakninah. Kemudian selesai sholat, dia datang menghampiri Rasulullah mengucapkan salam. Rasulullah menjawab salamnya, lantas mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu karena engkau tadi belum sholat. Pergi lagi dia sholat dengan kondisi yang sama. Dengan Dengan sebelumnya. Datang lagi dia ke Rasulullah mengucapkan salam. Kata Rasulullah, irji fasolli, kembali lagi sholat. Engkau belum sholat. Sampai 3 kali dia lakukan hal itu, kemudian dia nyerah Pak. Dia berkata, tidak ada lagi yang lebih baik wahai Rasulullah daripada apa yang aku kerjakan ini. Ternyata dia jahil. Dia tidak paham bahwa tumakninah dalam sholat itu adalah rukun. Kemudian dia berkata, alimni, ajarkan aku. Inilah yang diajarkan Rasulullah kepadanya. Apabila engkau ingin sholat, fa'asbigil udu, sempurnakanlah udu. Ini adalah syarat sholat. Karena Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa bersuci.
Kemudian menghadap kiblatlah. Ini adalah syarat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Ini adalah rukun pertama dalam sholat. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Disinilah pula niat dihadirkan. Paham Pak? Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, di situ kita harus menghadirkan niat untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, sholat wajib dengan sholat wajib yang lainnya. Paham? Di sini kita menghadirkan niat Allahu Akbar. Jika ada orang masbuk Pak, mendapati imam sedang ruku, kemudian dia langsung masuk tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka dia tidak dianggap sholat. Paham? Langsung saja dia ikut ruku tanpa Allahu Akbar dulu, maka dia tidak dianggap sholat. Nah, dia ucapkan Allahu Akbar. Apakah nanti mengangkat tangan atau tidak itu urusan lain, paham? Yang jelasnya dia bertakbir dulu Allahu Akbar, kemudian takbir yang kedua yaitu perpindahan untuk mengikuti gerakannya imam. Paham? Jadi si masbuk, orang yang sholat sendirian, si makmum dan si imam wajib mengucapkan apa Pak? Allahu Akbar. Kadang ada juga orang awam yang sering dihinggapi was-was gitu. Allah, kurang pas. Allah, bentar dulu. Dia ulang-ulang, ini adalah was-was minasyaiton. Ucapkan saja Allahu Akbar. Kayaknya belum mantap yang tadi. Dia tarik lagi napas, kemudian Allah. Ini was-was dari syaitan. Biasa saja ucapkan Allahu Akbar, dibarengi dengan apa? Dengan niat. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah darimu Al-Qur'an. Nah, di sini masih sifatnya umum, Pak. Cuma dikhususkan di hadis yang lain, yang dimaksud Al-Qur'an di sini adalah Al-Fatihah. Paham? Karena Rasulullah bersabda di hadis yang lain, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini rukun yang kedua, membaca Al-Fatihah. Jadi si imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini rukun, Pak. Yang jadi permasalahan para ulama adalah ketika si imam itu jahriyah, membaca jahar Al-Fatihahnya. Apakah si makmum cukup mendengarkan ataukah membaca? Nah, yang lebih dekat pada kebenaran bahwa si makmum cukup mendengarkan. Karena Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Atau kalau mau membaca juga nanti setelah imam selesai. Nah, di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, rukun membaca Bapak Al-Fatihah. Berarti berapa sudah yang terlewat ini Pak? Doa istiftah. Kemudian at-ta'awud. Ini bukan apa? Bukan rukun. Kemudian surah setelah Al-Fatihah, ini bukan rukun juga, tapi ini adalah sunnah. Lantas bagaimana kalau sekiranya ada orang baru masuk Islam, terus dia nggak bisa baca Al-Fatihah? Maka dia usahakan dulu, kalau hanya dia bisa ucapkan Alhamdulillah, yaitu yang dia ucapkan. Nggak boleh terburu-buru mencari badal penggantinya. Kalau masih bisa dia kerjakan sebagian. Kalau dia hanya bisa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, itu yang dia baca. Ini yang rukun yang kedua Pak. Kemudian sumarka, kemudian rukulah. Ruku ini hukumnya rukun. Ruku.
menundukkan punggung gitu sambil menggenggam lutut. Adapun bacaannya subhana rabbil azim wa bihamdi ini wajib. Tapi wajibnya apa Pak? 1 kali. Wajibnya 1 kali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ini hukumnya apa? Sunnah. Paham? Oh tadi dari berdiri setelah baca Al-Fatihah dan surah mengucapkan Allahu Akbar. Ini hukumnya wajib. Ini namanya apa? Takbir intiqal. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun berikutnya. Bagi imam menjaharkan, bagi makmum dia harus apa? Sirkan. Jadi enggak boleh si makmum hanya diam saja. Dia ucapkan juga Allahu Akbar tapi apa? Sir. Nah sekarang ar-raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Ini hukumnya rukun Pak. Tapi mengucapkan sami Allahu liman hamida ini wajib. Mengucapkan sami Allahu liman hamida ini wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Paham? Ucapan sami Allahu liman hamida ini wajib bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum tidak. Makmum nanti mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah ucapan Rabbana walakal hamdu ini hukumnya wajib bagi imam, makmum dan orang yang sholat sendirian. Nah kemudian rukun berikutnya Pak adalah i'tidal. Yaitu berdiri sempurna. Meluruskan punggung belakang. Sebelum apa? Sebelum turun untuk sujud. Sudah berapa sudah Pak rukun Pak? Pertama Al-Fatihah. Pertama takbiratul ihram. Kemudian Al-Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian yang keempat adalah raf'u minar ruku, bangkit dari ruku. Kemudian yang kelima adalah i'tidal. Duduk berdiri tegak sebelum sujud. Kemudian setelah itu turun lagi dia ke tempat sujud. Sambil mengucapkan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar ini usahakan apa? Disebutkan itu boleh di tengah-tengah, boleh juga pas sempurna sujudnya ketika dia menjadi imam. Paham? Turun dia sujud Pak. Sujud ini rukun. Sudah 6. Ucapan subhana rabbil a'la wa bihamdi itu wajib 1 kali. 2 kali, 3 kali ini hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-7 bangkit dari sujud. Yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Paham? Duduk di antara 2 sujud. Adapun ucapan Rabbighfirli ini yang wajib Pak. Paham? Ini yang wajib. Sudah berapa sudah? 8 ya? 8. Kemudian berikutnya adalah tasyahud awal. Tasyahud akhir, tasyahud akhir. Plus duduknya, plus bacaannya at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Adapun sholawat Ibrahimnya Pak, itu hukumnya wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad dan seterusnya. Ini hukumnya apa? Wajib. Dan doa meminta perlindungan dari 4 hal. Itu hukumnya juga wajib. Dan doa setelahnya nanti itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian rukun berikutnya Pak adalah duduk duduk tasyahud akhir tadi sudah.
Rukun berikutnya adalah salam. Salam ke kanan, ini yang rukun, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Maksimal sampai di situ. Adapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini enggak disunahkan atau disyariatkan. Kalau di luar salat 30 pahalanya. Tapi kalau di dalam salat hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Kalau sekiranya Bapak sudah selesai sempurna salamnya, terus kentut sebelum salam ke kiri, maka salatnya sah. Paham? Karena salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Dia sudah nutup salatnya tersebut. Kemudian rukun berikutnya adalah tumakninah di setiap apa? Di setiap rukun dari rukun-rukun salat. Sujud dia harus tumakninah, ruku, berdiri dan seterusnya. Ukuran minimal dianggap tumakninah itu Pak adalah ketika dia membaca 1 kali. Itu sudah dianggap apa? Tumakninah. Subhana rabbil azim. Naik lagi dia, sudah. Pak? Ini kita bisa gunakan nanti kalau kita sholat di belakang orang awam, di mana orang awam biasanya di rakaat ketiga, keempat di saat sholat duhur itu Pak, kadang dia nggak baca Al-Fatihah, saking cepatnya. Sementara kita di belakang rukun membaca Al-Fatihah kan, kok tiba-tiba langsung turun lagi ruku? Bagaimana ini? Ya udah kita sempurnakan dulu bacaan Al-Fatihah. Kemudian nanti dia bangkit dari ruku, kita belum ruku, kita apa? Selesai baca Al-Fatihah, kemudian ruku, baca Subhana Rabbil Azim sekali, kemudian berdiri lagi. I'tidal. Jadi tumakninah ini hukumnya apa? Rukun. Kemudian rukun berikutnya adalah tartib berurutan, Pak. Nggak boleh apa? Dari ruku langsung sujud. Biar dekat. Enggak, i'tidal dulu. Atau dari baca Al-Fatihah langsung dia sujud, kemudian dia bangkit ke ruku. Ini tidak benar. Jadi harus apa? Harus tartib. Di antara rukun lagi adalah qiyam, berdiri. Bagi mereka yang sanggup untuk berdiri salat. Kalau enggak nanti dia duduk. Tapi kalau masih bisa Pak berdiri sebagian, duduk sebagian, lakukan. Paham? Dia nggak bisa di saat ruku. Bisa berdiri tapi pas ruku dia nggak bisa. Paham? Nggak bisa nekuk dia. Maka dia berdiri di saat membaca Al-Fatihah dan surah, kemudian nanti dia duduk. Nah ini Pak rukun-rukun apa? Rukun-rukun salat. Nah, kemudian di hadis ini Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku hingga i'tidal, berdiri dengan sempurna. Ini rukun. Tsummasjud, kemudian dia sujud hatta tatma'inna sajidan, hingga apa? Dia tumakninah di saat sujud. Kemudian dia mengangkat lagi kepalanya dari sujud hingga apa? Duduk tumakninah di antara dua sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan if'al dzalika fi sholatika kulliha. Lakukanlah hal itu di salatmu seluruhnya. Banyak sekali di sini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Bacaan-bacaannya, tasyahud dan lainnya. Kenapa Pak tidak dijelaskan? Karena yang kurang dari orang ini hanya tentang tumakninah. Paham? Orang ini yang sangat dia butuhkan adalah tumakninah. Ini yang menyebabkan sholatnya tadi itu tidak dianggap. Tapi pelajaran besarnya lagi Pak, di mana Rasulullah ini tidak menyuruh lagi si pemuda ini setelah mengajarkan ini untuk sholat. Kenapa kira-kira Pak?
karena sholat yang dia lakukan tadi itu mabniun alal jahal, dia bangun di atas kebodohan, sehingga dia tidak ada dosa, tidak perlu dia ulangi. Paham? Inilah syariat kita, Pak. Dari sini para ulama kita membuat sebuah kaidah besar bahwa segala sesuatu perbuatan yang itu dilakukan dengan dasar kebodohan maka tidak dibebani hukum. Paham? Tidak ada dosa dan hukum atas orang yang melakukan karena dasar kebodohan, ketidaktahuan. Mungkin dulu kita di masa lalu kita, masa muda kita yang masih ninggalin sholat, kemudian seluruh kejahatan kita lakukan, tapi ternyata perbuatan itu dibangun di atas kebodohan, maka tidak ada dosa, nggak perlu mengkodok setiap selesai sholat dia kodok sholat yang dia tinggalkan selama itu. Kenapa, Pak? Karena semuanya tidak ada beban dosanya karena dia bangun di atas kejahilan. Terkadang orang awam, Pak, mendengar hal ini, dari sini dia nggak mau belajar. Takut kalau belajar nanti tak jadi tahu, akhirnya apa? Akhirnya jadi dosa. Yaudah nggak usah aja deh tahu. Benar nggak kira-kira, Pak? Iya, tapi Anda dituntut untuk belajar agar Anda tahu. Masa Anda ridho dengan kejahilan, ridho dengan kebodohan, sementara majal itu wasilah-wasilah untuk mengangkat kebodohan banyak sekali. Tidur-tidur di rumah sambil dengarkan YouTube, sambil dengarkan media sosial bisa. Paham? Di kota seperti ini, Pak, istilahnya hampir tidak lagi bisa diterapkan al-udhur bil jahli. Ada uzur karena kebodohan. Paham? Dia nggak paham tentang sholat itu wajib. Ini kamu tinggal di kota Balikpapan, banyak majelis ilmu, banyak fasilitas yang engkau bisa belajar. Beda dengan mereka yang tinggal di pedalaman sana, yang jauh dari pengajaran, jauh dari media sosial. Mungkin ada al-udhur bil jahli, ada uzur karena ketidaktahuan. Sebagian ulama kita, Pak, menyebutkan bahwa seluruh apa yang diajarkan Rasulullah di hadis ini semuanya adalah rukun. Dari sini Imam Abu Hanifah menganggap bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun. Kenapa? Karena Rasulullah kan memerintahkan bacalah apa yang mudah darimu, Al-Quran. Kalau dia mudah hanya bisa baca Al-Kautsar, mungkin surah Al-Kautsar atau Al-Ikhlas, ya sudah itu yang dia baca. Tapi ini dibantah dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun. Wa Nabi Humaidin As-Sa'idi qala ra'aitu an-nabiyya idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Aku melihat Rasulullah apabila dia bertakbir, takbiratul ihram, dia mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundaknya. Jadi mengangkat tangan itu, Pak, sejajar pundak atau bawah daun telinga ini, itu ada 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, yang kedua pas kita mau ruku, yang ketiga pas kita bangkit dari ruku, yang keempat pas kita naik ke rakaat ketiga. Paham? Posisi yang kelima bagi mereka yang masbuk, ingin menyempurnakan, itu mengangkat tangan lagi. Paham? Ini 5 tempat disunnahkan kita mengangkat tangan sejajar dengan pundak kita di dalam salat. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Apabila dia ruku, kedua tangannya menggenggam lututnya. Paham? Ini juga sunnah, Pak. Di saat kita ruku, kita genggam lutut kita dengan kedua tangan kita. Agar apa nanti? Agar punggung kita lurus. Summa
hasara dhahrahu, kemudian dia luruskan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta yauda kullu faqarin makanahu. Apabila dia mengangkat kepala dari ruku, dia berdiri tegak hingga tulang-tulang punggung belakangnya itu kembali ke tempatnya. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Apabila dia sujud, dia letakkan kedua tangannya, tidak dia genggam, tidak dia arahkan kemana? Ke kiblat. Jari-jari tangannya. Wastaqbala bi atrafiha asabi rijlahil qiblah. Demikian juga jari-jari kedua kakinya dihadapkan ke kiblat. Wa idza jalasa fi raka'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Apabila dia duduk tasyahud awal, dia duduk iftirash. Iftirash Pak, kaki kiri didudukin, kemudian kaki kanan ditegakkan. Apabila dia duduk di rakaat terakhir, maka dia duduk tawarruk, di mana kaki kanannya ditegakkan, kemudian dia pantatnya duduk di lantai. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian dia duduk di tempat duduknya. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan sebelum kita tutup? Kalau salat sunnah enggak ada sujud sahwinya. Apa? Iya, memang itu saja. Subhana rabbil a'la, itu yang dibaca, enggak ada bacaan-bacaan yang lain. Yang 2 kali maksudnya? 2 kali sujud memang. Iya. 1, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian naik, duduk lagi. Nah, para ulama berselisih tentang tasyahud. Apakah di saat sujud sahwi ada tasyahud? Karena memang ada riwayat, dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan sahan nabiyyu fasajada wa tasyahhada. Nabi pernah lupa, kemudian dia sujud sahwi, lalu dia bertasyahud. Cuma ini gharib. Sementara riwayat-riwayat yang lain enggak disebutkan hal ini. Nah, yang lain Pak. Yang lebih tua dulu. Dia kelebihan. Kelebihannya dengan sengaja atau lupa? Kalau dia ingat ya, astagfirullah, ini rakaat kelima ini, salat sendiri dia Pak ya, maka dia langsung turun, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam. Dia duduk, iya tasyahud dulu, kemudian salam, setelah itu baru sujud sahwi, kemudian salam lagi. Nah, kalau nanti dia ragu Pak, maka nanti adalah mengambil yang terkecil dulu. Ragu di antara 2 dan 3, diambil dulu 2. Karena yang 3 ini meragukan. Baru nanti dia sujud sahwi. Kalau ada yang kurang baru dia tambah. Apa? Nambah. Enggak, niatnya sudah di awal tadi. Ini hanya menyempurnakan. Iya. Enggak perlu. Karena dia menambah yang kurang, menambal yang kurang. Karena sudah ada niat di awal tadi. Kalau melihat kepada hadis-hadis Rasulullah, ketika Rasulullah menambah, itu sujud sahwinya setelah salam.
Kalau Rasulullah mengurangi, itu tadi mengurangi tasyahud awal, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau Anda menambah, sujud sahwinya setelah salam. Kalau Anda mengurangi, sujud sahwinya sebelum salam. Tapi di sana ada yang mengatakan udah yang penting sujud sahwi tanpa memandang kurang atau nambah. Sujud sahwinya di luar atau sebelum salam silakan. Kalau nggak mau ambil pusing Pak. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta